Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 8. Di subtema 4, bencana alam. Di pembelajaran 5, kita akan belajar membuat kalimat permintaan tolong. Ini di halaman 184 sampai dengan 185. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, adik-adik dapat menyebutkan dan menggunakan ungkapan permintaan tolong lisan atau tulis dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini di halaman 184. Ayo kita mengamati, apabila terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Siti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling menolong. Amati gambar Udin dan teman-teman di bawah ini. Nah, adik-adik, jadi biasanya seperti kita sudah ketahui, ketika terjadi bencana, biasanya mereka kekurangan air bersih. Ya, nah maka dari itu Udin dan teman-teman membantu untuk mengisi bak penampungan air ya, supaya mereka bisa mandi ya. Kemudian di sini amati gambar Udin dan teman-teman di sini ya. Ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Nah, dapatkah kamu membuat permintaan tolong dari gambar tersebut? Nah, boleh pilih satu gambar ya adik-adik ya. Nanti sebutkan ungkapan permintaan tolong sesuai gambar ini. Ya, misalnya adik-adik pilih yang A, berarti permintaan tolongnya sesuai dengan gambar. Ya, dan kalau adik-adik pilih yang B, berarti ya sesuai dengan gambar B ya. Nah, ungkapkan permintaan tolongmu dengan santun. Nah, Karina buatkan dua-duanya ya, supaya adik-adik bisa melihat contoh keduanya dan nanti memilih salah satu. Yang pertama gambar ayah, ini ada Edo sedang mengisi air ya di keran. Lalu ada Dayu dan juga ada Lani, mereka masih mengantri. Nah, kita lihat yuk ungkapan permintaan tolongnya seperti apa. Nah, Edo, tolong isikan juga ember milik kami. Ya, itu permintaan tolong dari Dayu dan Lani. Ya. Lalu kemudian gambar yang kedua. Ya. Nah, gambar yang kedua di sini ada Lani, ada Beni, Siti dan Udin, ya. Nah, mereka sedang memegang ember berdua, ya, berdua. Yuk coba kita lihat ungkapan permintaan tolongnya seperti apa. Tolong bantu aku membawakan air ini, embernya berat sekali. Nah, karena Siti dan Lani tidak kuat mengangkat, jadi meminta tolong bantuan Beni dan Udin. Ya, jadi di sini Udin membantu Siti, Beni membantu Lani membawa ember ini. Ya, jadi mereka gotongan ya adik-adik ya. Nah, membawa bersama-sama. Diskusikan dengan temanmu, coba bandingkan permintaan tolong dari gambar A dan B. Apakah ada persamaannya? Nah, persamaannya adalah kedua kalimat tersebut terdapat kata tolong. Ya. Lalu kemudian, ini Kak Rina balik ke sini. Kemudian menggunakan ember sebagai tempat untuk menampung air. Ya, jadi yang pertama kalimat persamaannya adalah
Ada kata tolongnya, dan kalau kita melihat dari gambar, ini persamaannya adalah mereka menggunakan ember untuk menampung air. Lalu mengapa? Nah, yang pertama ya, alasan yang pertama kenapa ada kata tolong, karena ketika kita meminta bantuan orang lain atau meminta tolong, kita menggunakan kata tolong. Jadi ada kata tolongnya atau mohon, atau biasanya juga ciri-ciri kalimat permintaan tolong adalah ada akhiran kan, misalnya ambilkan air itu atau isikan ember aku juga gitu ya. Kemudian sekarang alasan mengapa yang kedua ya, ember sebagai tempat menampung air. Nah, ember merupakan salah satu tempat menampung air yang sering digunakan banyak orang ya, karena memang salah satu fungsi ember adalah untuk menampung air ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!